Dara selalu memulai harinya jauh sebelum cahaya pagi benar-benar muncul. Sebagai asisten rumah tangga di keluarga Hartanto, ia terbiasa bekerja dalam diam, seolah menjadi bagian dari udara yang tak pernah diperhitungkan, tetapi selalu diperlukan. Setiap sudut rumah besar itu pernah disentuh olehnya. Setiap lantai mengilap, setiap bunga di vas yang berdiri tegak, dan setiap kain yang dilipat rapi menjadi bukti dedikasinya. Namun semua itu tidak pernah berarti apa-apa bagi keluarga itu, kecuali bagi satu orang, Randy, putra sulung keluarga Hartanto. Randy kerap memperhatikan bagaimana Dara bekerja tanpa mengeluh. Ia melihat bagaimana Dara memaksakan senyum ketika kelelahan menekan tubuhnya. Dari sanalah timbul rasa hormat, lalu simpati, lalu sesuatu yang lebih hangat daripada sekadar kepedulian. Kedekatan itulah yang semakin hari semakin terlihat oleh seseorang yang tidak menyukainya. Shania, putri bungsu keluarga Hartanto, sejak pertama kali melihat tatapan Randy yang melunak setiap kali Dara lewat, hatinya dipenuhi rasa tidak terima. Pada suatu pagi yang tampak biasa, ketenangan rumah mendadak pecah. Seluruh anggota keluarga bergegas ketika Shania berteriak karena mendapati kalung berlian, hadiah ulang tahunnya yang bernilai miliaran, menghilang. Dengan wajah dibuat sesedih mungkin, ia mengaku telah mencarinya ke segala penjuru. Namun di tengah kepura-puraannya, ia menyisipkan satu nama yang langsung membuat keadaan berubah. Dara. Tanpa menunggu bukti apapun, Shania menuduh Dara sebagai orang terakhir yang masuk ke kamarnya malam sebelumnya. Ia mendeskripsikan bagaimana Dara berdiri terlalu dekat dengan lemari penyimpanan perhiasan. Tuduhan itu langsung memicu kemarahan besar Ibu Hartanto, yang sejak lama tidak menyukai keberadaan Dara di rumah. Baginya, asisten rumah tangga tidak pantas menarik perhatian putra sulungnya. Ketika Dara dipanggil ke ruang tengah, ia datang dengan bingung, belum mengetahui badai apa yang menunggunya. Ia hanya melihat wajah-wajah penuh kecurigaan, tatapan menusuk seperti pisau, dan aura dingin yang menekan dadanya. Ia mencoba memahami alasan kehadirannya, tetapi tidak diberi kesempatan. Ibu Hartanto hanya menunjuknya dengan wajah penuh penghinaan. Seolah keputusan telah dibuat bahkan sebelum ia diberi peluang untuk bernapas. Tanpa diberi kesempatan membela diri, Ibu Hartanto langsung memerintahkan satpam untuk menyeretnya keluar. Para satpam yang terbiasa mematuhi perintah tanpa bertanya, langsung menarik lengan Dara dengan kasar. Tubuhnya yang kecil tidak mampu melawan cengkeraman mereka. Ia terseret sepanjang koridor rumah mewah itu, meninggalkan lantai yang selama ini ia bersihkan, meninggalkan setiap sudut yang ia rawat, meninggalkan kenyataan bahwa dedikasi bertahun-tahunnya tidak berarti apa-apa. Sesampainya di gerbang, salah satu satpam mendorong Dara hingga terjatuh. Debu menempel di kulit dan pakaian yang ia gunakan untuk bekerja. Rasa perih menjalar ketika salah satu dari mereka menendang pinggangnya, memaksanya untuk bangkit hanya untuk kembali dijatuhkan. Pukul demi pukul mendarat tanpa belas kasihan. Baju kerjanya disobek saat Dara berusaha melindungi dirinya. Kesadarannya hampir pudar. Tetapi rasa malu justru lebih menyakitkan daripada luka fisik. Di tengah kekacauan itu, Randy berdiri di ambang pintu rumah, menyaksikan semuanya dengan tatapan terbelah antara keterkejutan dan perintah keras ibunya agar ia tidak ikut campur. Ada keraguan dalam dirinya, sesuatu yang ingin ia lakukan, tetapi terhalang oleh ketakutan untuk melawan keluarga sendiri. Dara melihatnya sekilas sebelum pukulan terakhir mendarat. Pandangan itu menyayat bukan karena kebencian, melainkan karena kecewa bahwa sosok yang selama ini memberinya rasa aman, justru membiarkannya jatuh sendirian. Setelah puas menghinanya, para satpam meninggalkan Dara di pinggir jalan. Tidak ada uang, tidak ada pakaian bersih, tidak ada tempat kembali, hanya sisa tenaga yang memaksanya bergerak menjauhi rumah megah, yang kini mengusirnya tanpa belas kasihan. Malam itu, Dara berjalan tanpa tujuan, menahan sakit, dengan tekad yang perlahan tumbuh dari reruntuhan harga dirinya. Kesedihan yang menebal dalam dirinya berubah menjadi bara kecil. Bara itu belum berkobar, tetapi cukup untuk membuatnya melangkah lebih jauh dari yang pernah ia bayangkan. Dara meninggalkan kota itu tanpa menoleh. Setiap langkah terasa seperti menggenggam kembali sisa-sisa martabatnya yang tercerai-berai. Luka di tubuhnya belum sembuh, tetapi luka di hatinya jauh lebih parah, dan tak ada obat yang bisa menyembuhkannya dengan cepat. Ia naik bus paling murah menuju kota lain yang bahkan tidak ia kenal namanya, hanya agar ia jauh dari tempat yang menghancurkan hidupnya dalam satu hari. Di kota baru itu, Dara memulai segalanya dari nol. Ia bekerja serabutan membersihkan gudang tua, menyapu area pasar, mencuci pakaian orang, hingga mengangkat barang-barang berat di toko bahan bangunan. Tubuhnya seringkali hampir roboh, tetapi pikirannya terus berputar. Ia sadar, hidupnya tidak akan berubah jika ia hanya terus melakukan pekerjaan kasar. Ia butuh sesuatu yang bisa menjadikannya lebih dari sekadar korban keadaan. Teknologi adalah satu-satunya hal yang pernah menarik perhatiannya sejak lama. Saat masih bekerja di keluarga Hartanto, ia sering memperhatikan Randy mengutak-atik laptopnya, mendengar pembicaraan tentang sistem keamanan digital, dan sesekali membaca halaman-halaman artikel
yang ia temukan di koran lama. Ketertarikannya tidak pernah tuntas, tetapi cukup kuat untuk menjadi pijakan baru dalam hidupnya. Di sela pekerjaan, Dara mulai belajar secara otodidak menggunakan komputer bekas yang ia beli dari hasil mengumpulkan upah kecil. Komputer itu lambat, sering hang, tetapi menjadi jendela baru yang membawanya ke dunia yang tidak pernah ia bayangkan. Ia belajar tentang keamanan data, sistem enkripsi, pemrograman dasar, dan cara kerja jaringan. Banyak malam ia habiskan dengan mata perih dan tubuh lelah. Tetapi semangatnya justru semakin membara. Tahun demi tahun berlalu. Dara mulai bekerja sebagai tenaga lepas dalam bidang keamanan digital untuk usaha kecil. Ia memperbaiki sistem yang bocor, membantu toko online mengamankan data, dan perlahan mendapatkan reputasi sebagai seseorang yang dapat menyelesaikan masalah rumit dengan ketenangan dan ketelitian. Reputasi itu berkembang menjadi kesempatan lebih besar. Beberapa perusahaan menawarinya proyek. Lalu klien-klien dari luar kota mulai berdatangan. Tahun demi tahun berlalu. Dara mulai bekerja sebagai tenaga lepas dalam bidang keamanan digital untuk usaha kecil. Ia memperbaiki sistem yang bocor, membantu toko online mengamankan data, dan perlahan mendapatkan reputasi sebagai seseorang yang dapat menyelesaikan masalah rumit dengan ketenangan dan ketelitian. Reputasi itu berkembang menjadi kesempatan lebih besar. Beberapa perusahaan menawarinya proyek, lalu klien-klien dari luar kota mulai berdatangan. Perusahaan-perusahaan besar yang rentan terhadap ancaman keamanan siber. Dara tidak pernah lupa bagaimana dunia pernah menghancurkannya. Namun ia tidak membiarkan dendam memimpin langkahnya. Ia hanya ingin membuktikan bahwa seseorang yang dihina, disakiti, dan ditolak tanpa kesempatan bicara bisa membangun dunia baru dari kehancuran. Ironisnya, dunia yang ia bangun justru membawanya kembali ke masa lalu. Pada suatu pagi yang sibuk, Arshelt menerima permintaan darurat dari salah satu perusahaan besar yang menghadapi ancaman pembobolan data dalam skala yang sangat besar. Sistem mereka hampir jebol, dan ancaman itu bisa menghancurkan reputasi serta aset perusahaan senilai triliunan. Dara meninjau laporan ancaman itu, membaca detail klien yang meminta bantuan. Nama perusahaan yang tertera membuat tubuhnya menegang. Nama keluarga yang pernah membuangnya tanpa belas kasihan kini tertulis jelas sebagai pihak yang membutuhkan pertolongannya. Keluarga Hartanto. Mereka tidak tahu siapa pemilik Arshelt. Mereka tidak tahu perempuan yang dulu mereka hina kini berdiri di puncak kekuasaan teknologi. Mereka tidak tahu bahwa orang yang mereka datangi untuk meminta pertolongan adalah perempuan yang dulu mereka seret keluar tanpa memberi kesempatan bicara. Dan Dara berdiri di ruang kerjanya yang megah, menatap layar monitor dengan tatapan yang tidak lagi rapuh seperti dulu. Masa lalu tidak lagi membuatnya gemetar, yang tersisa hanyalah keputusan apakah ia akan membantu mereka atau membiarkan mereka merasakan kehancuran yang dulu mereka berikan padanya. Hari itu, setelah menerima laporan ancaman siber dari keluarga Hartanto, Dara tidak langsung membuat keputusan. Ia duduk di ruang kerjanya yang luas, ditemani layar monitor yang menampilkan diagram serangan yang sedang berlangsung. Namun pikirannya tidak berlabuh pada ancaman digital itu, melainkan kembali pada malam ketika hidupnya dihancurkan. Waktu sudah mengubahnya menjadi sosok yang berbeda. Namun ketika kenangan itu kembali, rasa perih di dadanya tetap sama. Kesadaran bahwa ia pernah diteriaki tanpa kesempatan membela diri masih menghantui. Kenangan tubuhnya yang diseret, dipukuli, dicabik kasar, masih meninggalkan bayangan yang sulit terhapus. Tubuhnya mungkin telah sembuh, tetapi harga diri yang terkoyak tetap meninggalkan luka samar. Dalam dirinya, dua sisi berperang. Satu sisi ingin membuktikan bahwa ia tidak lagi menjadi korban. Sisi lain ingin menjaga jarak dari masa lalu, seolah mengingkari bahwa dirinya pernah menjadi bagian dari keluarga itu. Semakin ia memandang laporan ancaman yang terus masuk, semakin ia sadar bahwa keputusan ini bukan tentang pekerjaan, ini tentang dirinya sendiri. Tim Arshelt bekerja di luar ruangannya, sibuk mengurai pola ancaman yang semakin rumit. Mereka tidak tahu badai emosional apa yang sedang berkecamuk dalam diri pemimpin mereka. Bagi mereka, Dara adalah figur visioner yang selalu tenang. Mereka tidak pernah melihat sisi rapuh di balik ketegasan sosok itu. Dara berjalan ke jendela besar kantornya. Kota tampak bergerak tanpa peduli pada konflik batin yang menyiksanya. Langit yang cerah membuat bayangannya memantul pada kaca, memperlihatkan sosok perempuan kuat yang berhasil membangun kerajaan teknologi dari nol. Namun pantulan itu hanya menegaskan satu hal: masa lalu tetap mengikuti kemanapun ia pergi. Ketika malam menjelang, Dara memutuskan untuk bekerja sendiri. Ia meninjau pola serangan dan menemukan bahwa ancaman itu cukup besar untuk menghancurkan seluruh aset digital keluarga Hartanto. Jika dibiarkan, mereka akan kehilangan data penting, termasuk dokumen hukum, laporan keuangan, aset rahasia, dan jaringan bisnis internasionalnya. Kekacauan itu bisa membuat reputasi keluarga itu jatuh dalam hitungan jam.
Dara menutup mata sejenak, menyadari ironi bahwa hidup memberinya kekuasaan untuk menentukan nasib mereka. Namun yang jauh lebih ironis adalah dirinya sendiri tidak lagi merasa puas melihat kemungkinan kehancuran mereka. Kebencian lama itu ternyata telah memudar, berganti rasa kosong yang sulit dijelaskan. Ia menyadari bahwa balas dendam tidak lagi menjadi bahan bakar hidupnya. Yang tersisa hanyalah rasa pedih yang perlahan berubah menjadi keheningan. Namun keheningan itu belum cukup untuk memutuskan apakah ia akan turun tangan atau menghilang selamanya dari bayangan keluarga yang pernah mengusirnya. Sementara Dara tenggelam dalam pikirannya, rumah besar keluarga Hartanto dilanda ketakutan. Ancaman pembobolan data telah mengacaukan ritme hidup mereka. Ibu Hartanto tampak berjalan mondar-mandir, mendengarkan laporan staf kantor tentang sistem yang hampir jebol. Ayah Hartanto, yang biasanya tenang, kini terlihat kehilangan kendali ketika mendapati beberapa dokumen penting sudah mulai bocor. Shanaya yang dulu menjadi pusat perhatian, kini gelisah melihat nasib keluarganya terancam. Ketakutan akan kehilangan kemewahan membayanginya. Ia merasa dunianya perlahan runtuh, namun rasa bersalah tidak pernah muncul. Meski kalung yang dulu ia tuduhkan pada Dara sebenarnya tidak pernah hilang. Ia menyembunyikannya hanya untuk memuaskan rasa irinya melihat kedekatan Randy dan Dara. Tindakan yang ia anggap kecil kala itu kini berbalik menjadi bayangan menakutkan yang menghantuinya. Randy yang paling jarang berbicara sejak peristiwa pengusiran Dara merasakan kekacauan itu lebih dalam. Ia menyadari bahwa keluarganya tidak pernah benar-benar berubah. Ada bagian dari dirinya yang berharap Dara masih dekat, bukan untuk membantunya, tetapi untuk sekadar memastikan bahwa perempuan itu baik-baik saja. Berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, ia menyimpan rasa bersalah yang tidak pernah bisa ia buang. Bayangan Dara tergeletak di depan gerbang, masih menghantuinya. Ketika perusahaan memutuskan untuk mencari bantuan profesional, nama Arkshield muncul paling atas dalam daftar. Reputasinya sebagai perusahaan keamanan digital terbesar menjadikannya pilihan utama. Tanpa mengetahui siapa pemiliknya, keluarga Hartanto merasa itu satu-satunya jalan keluar. Mereka mengajukan permintaan darurat, berharap pemilik perusahaan itu mau turun tangan. Sementara itu rumah megah yang dulu penuh canda, kini berubah menjadi tempat penuh kecemasan. Satu kesalahan dapat menghancurkan nama besar mereka. Dan mereka tidak pernah tahu bahwa seseorang yang pernah mereka singkirkan kini memegang kuasa untuk menentukan arah masa depan keluarga itu. Di kantor Arkshield, Dara akhirnya memutuskan untuk meninjau lebih dalam serangan terhadap keluarga Hartanto. Ia memisahkan sisi emosionalnya dari analisis teknis, fokus menilai seberapa serius ancaman tersebut. Semakin ia mendalami detailnya, semakin ia sadar bahwa ini bukan serangan acak. Ada pola yang menunjukkan bahwa penyerang mengetahui struktur internal perusahaan keluarga itu. Dara bekerja hingga larut malam. Cahaya layar monitor memantulkan wajahnya yang tampak tenang, namun hatinya tidak. Ia memetakan jalur serangan, memecah kode berbahaya, dan memeriksa pola-pola kecil yang bisa menjadi celah untuk menghentikannya. Keahlian dan ketelitian yang ia bangun selama bertahun-tahun benar-benar terlihat saat ia menyusun strategi pertahanan. Namun, dalam setiap langkah ia terus berhadapan dengan kenyataan bahwa ini adalah keluarga yang menghancurkannya. Sekali lagi, ia merasakan bagaimana hidup memaksanya kembali pada akar luka itu. Ia mencoba memisahkan emosinya, tetapi ingatan tentang malam pengusiran selalu datang saat ia sedang paling fokus. Dara memutuskan untuk tidak mengungkap identitasnya. Ia membiarkan timnya berkomunikasi seperti biasa dengan klien. Ia hanya mengatakan bahwa ia akan menangani kasus ini secara pribadi. Namun, tanpa menyebutkan hubungannya dengan keluarga tersebut, tidak ada satupun yang mengetahui bahwa konflik ini adalah bagian dari masa lalunya. Keputusan itu bukan karena ia takut. Ia hanya ingin memastikan bahwa jika akhirnya ia menolong mereka, itu bukan karena mereka tahu siapa dirinya. Ia ingin menjaga kendali penuh atas situasi ini. Ia ingin memastikan bahwa keputusannya berasal dari dirinya, bukan dari tekanan atau permintaan maaf yang terlambat. Di dalam dirinya, sebuah kesadaran tumbuh perlahan, bahwa tidak peduli betapa dalam luka masa lalu, ia kini berada jauh di atas orang-orang yang dulu merendahkannya. Itulah kekuatan yang tidak dimiliki siapapun, kecuali dirinya sendiri. Setelah berhari-hari menganalisis serangan tersebut, Dara akhirnya membuat keputusan. Ia tidak ingin membiarkan kebencian mengarahkan langkahnya. Ia pernah jatuh, tetapi ia bangkit jauh lebih tinggi daripada yang bisa dibayangkan siapapun dari keluarga Hartanto. Dan justru karena itulah, ia memilih untuk membantu. Bukan demi mereka, tetapi demi menunjukkan kepada dirinya sendiri bahwa ia telah melampaui masa kelam. Pada pagi itu, Dara memasuki ruang rapat utama Arkshield. Ruangan itu besar, dengan dinding berlapis kaca, dan deretan layar monitor yang menampilkan statistik dunia siber. Tim inti telah menunggu, siap menerima arahan untuk misi besar ini. Mereka tidak mengetahui konflik di balik keputusan Dara,
Karena di mata mereka, tugas hanyalah tugas. Dara memimpin rapat, menjelaskan ancaman yang sedang berlangsung. Suaranya stabil, gesturnya tegas, dan penjelasannya membuat seluruh tim bergerak serempak. Mereka mulai menyusun algoritma pertahanan baru, memperkuat jalur enkripsi, dan membangun sistem pemantau yang dapat menahan gelombang serangan lanjutan. Meski tampak tenang di dalam dirinya, Dara merasakan pertempuran emosional terakhir dengan membantu keluarga Hartanto. Ia menutup bab lama yang pernah membelenggunya. Ia tidak lagi menjadi Dara yang diseret keluar gerbang. Ia adalah Dara yang menentukan arah hidupnya sendiri. Ketika strategi pertahanan akhirnya selesai, Dara memandang layar terakhir yang menampilkan status perlindungan sistem keluarga Hartanto. Ia menarik napas panjang, menyadari bahwa dirinya baru saja mengambil langkah terbesar dalam penyembuhan luka masa lalu. Ia telah memutuskan untuk melindungi orang-orang yang tidak pernah melindunginya. Namun kali ini ia melakukannya dari posisi kekuatan. Ketika strategi pertahanan akhirnya selesai, Dara memandang layar terakhir yang menampilkan status perlindungan sistem keluarga Hartanto. Ia menarik napas panjang, menyadari bahwa dirinya baru saja mengambil langkah terbesar dalam penyembuhan luka masa lalu. Ia telah memutuskan untuk melindungi orang-orang yang tidak pernah melindunginya. Namun kali ini, ia melakukannya dari posisi kekuatan. Hari itu menjadi hari yang menentukan bagi Arkshield dan bagi hidup Dara sendiri. Tim inti bergerak cepat, bekerja mengikuti arahan yang Dara susun dengan ketelitian sempurna. Algoritma pertahanan baru diluncurkan, lapisan-lapisan enkripsi ditingkatkan, dan jebakan digital dipasang untuk melacak pergerakan penyerang. Tekanan di ruang server begitu kuat, seolah seluruh bangunan menahan napas. Selama beberapa jam, sistem keluarga Hartanto berada di ambang kehancuran. Serangan datang bertubi-tubi, menembus dinding keamanan lama mereka dengan mudah. Namun begitu pertahanan buatan Dara beroperasi, pola serangan mulai pecah. Skrip berbahaya dimatikan satu persatu, dan jaringan data yang sebelumnya kacau mulai stabil. Seolah badai besar akhirnya mereda setelah menghancurkan segalanya kecuali inti yang kini terlindungi. Di rumah Hartanto, kepanikan perlahan mereda. Staf perusahaan melaporkan bahwa pembobolan berhasil dihentikan dan nama Arkshield menjadi penyelamat mereka. Namun tidak ada satupun yang mengetahui bahwa penyelamat itu adalah perempuan yang pernah mereka campakkan tanpa belas kasihan. Dara menatap layar monitor terakhir yang menunjukkan status sistem telah pulih. Ada perasaan lega tetapi bukan kebahagiaan. Ia merasa seperti baru saja menutup pintu rumah lama yang pernah ditempati rumah yang dulu penuh penghinaan dan rasa sakit. Menolong keluarga itu bukan kemenangan, melainkan tanda bahwa dirinya tidak lagi dikendalikan oleh luka masa lalu. Namun meski sistem terselamatkan hatinya, tetap menyimpan bekas luka. Tidak ada penghargaan, tidak ada pengakuan, tidak ada permintaan maaf yang layak ia terima. Dan mungkin tidak akan pernah ada. Sementara Arkshield memantau kondisi stabil, Randy meminta laporan lengkap kepada pihak perusahaan. Tanpa menyadari siapa yang ada di baliknya, ia hanya ingin mengetahui sosok yang menjauhkan keluarganya dari kehancuran. Laporan resmi dari Arkshield dikirim ke perusahaan Hartanto, menyertakan nama pemimpin yang bertanggung jawab atas penanganan serangan. Nama itu tertera dengan jelas, Dara Aksara Pradipta. Dokumen itu berpindah dari tangan ke tangan hingga akhirnya sampai pada Randy lalu, ayah Hartanto, dan akhirnya Ibu Hartanto. Mereka mengenali nama itu seketika. Waktu serasa berhenti ketika mereka membacanya berulang kali, seakan tidak percaya. Kenangan tentang seorang gadis yang mereka singkirkan dengan hinaan dan tindak kekerasan muncul kembali dengan kejelasan yang menyakitkan. Randy merasakan hantaman yang lebih dahsyat daripada serangan siber manapun. Selama bertahun-tahun ia dihantui rasa bersalah karena tidak melindungi Dara. Kini ia mengetahui kenyataan pahit bahwa Dara telah bangkit. Bukan hanya menjadi seseorang yang sukses, tetapi menjadi sosok yang kekuatannya jauh melebihi bayangan mereka. Shania merasakan ketakutan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Keirian kecil yang dulu ia anggap permainan kini berubah menjadi bumerang besar yang menampar hidupnya. Ia menyadari bahwa perempuan yang pernah ia sakiti kini berdiri di menara tertinggi dunia teknologi, dan ia tidak memiliki cara untuk bersembunyi dari bayangan salahnya sendiri. Ibu Hartanto merasakan sesuatu yang tidak pernah ia alami, keguncangan dan rasa malu. Selama ini ia merasa tidak pernah salah, merasa berhak memperlakukan siapapun sesuai standar kelas sosialnya. Namun hari itu ia menyadari bahwa perempuan yang ia hina sebagai pencuri, ternyata adalah sosok jenius yang menyelamatkan kekayaan keluarga. Mereka dalam keheningan rumah besar itu, nama Dara menggema seperti gema panjang yang tidak bisa diredam. Keluarga Hartanto akhirnya memutuskan untuk meminta pertemuan langsung dengan pemimpin Arkshield. Bukan hanya untuk berterima kasih, tetapi untuk mendapatkan penjelasan lebih detail mengenai ancaman yang mereka hadapi. Namun di balik alasan formal itu, ada sesuatu yang lebih besar: rasa bersalah, penyesalan,
dan ketakutan akan balasan yang mungkin Dara berikan. Undangan resmi dikirim. Tim Archshalt menerimanya, dan karena kasus ini ditangani langsung oleh Dara, ia menjadi satu-satunya yang harus datang. Tanpa menunjukkan gejolak batinnya, Dara mempersiapkan dokumen presentasi, data teknis, serta laporan tertulis. Semua ia lakukan dengan profesionalisme yang sempurna. Hari pertemuan tiba, gedung keluarga Hartanto tampak sama megahnya seperti dulu tempat yang pernah menjadi saksi penghinaan terhadap dirinya. Dara datang tanpa pengawalan, berjalan memasuki area yang pernah dijadikan dunia kecil penuh luka baginya. Namun kali ini ia tidak datang sebagai pembantu yang dihina, ia datang sebagai pemimpin perusahaan miliaran rupiah. Ketika Dara memasuki ruang pertemuan, suasana berubah. Keluarga Hartanto duduk tegang, masing-masing menundukkan kepala saat melihatnya. Randy berdiri, terkejut melihat betapa berbeda sosok yang pernah ia kenal. Dara kini berdiri dengan aura kekuatan yang tidak bisa dibantah siapapun. Ibu Hartanto merasakan dadanya mencengkeras ketika melihat perempuan yang pernah ia suruh seret keluar, kini berdiri dengan keanggunan yang tidak dimiliki siapapun di ruangan itu. Namun tatapan Dara tetap tenang, tidak mengandung kebencian atau dendam. Kekosongan itulah yang justru membuat seluruh keluarga semakin kehilangan kata. Dara menyampaikan laporan teknisnya tanpa ekspresi, seolah pertemuan itu hanyalah urusan pekerjaan biasa. Namun bagi keluarga Hartanto, setiap gerakan dan kata-katanya terasa seperti pengingat bahwa mereka pernah melakukan kesalahan yang tidak akan pernah bisa ditebus. Pertemuan itu berakhir dalam keheningan berat, dan Dara meninggalkan ruangan tanpa melihat ke belakang, seolah tidak ada bagian dari dirinya yang lagi tertinggal di rumah itu. Setelah pertemuan itu, kehidupan Dara berjalan seperti biasa. Ia kembali bekerja, kembali memimpin perusahaannya, kembali membangun inovasi baru. Tidak ada yang berubah dari rutinitasnya, kecuali satu hal, ia kini sepenuhnya memutuskan diri dari masa lalu. Sementara itu keluarga Hartanto menghadapi kenyataan yang menyakitkan. Nama Dara tidak bisa mereka hapus dari pikiran. Mereka mencoba menghubunginya berkali-kali, berharap mendapat kesempatan untuk meminta maaf. Namun Dara tidak pernah menjawab. Bukan karena ia ingin membalas, tetapi karena dirinya sudah tidak memiliki ruang untuk masa lalu yang menyakiti. Randy yang perasaannya terhadap Dara tidak pernah hilang, mencoba mencari cara untuk berbicara dengannya. Namun, setiap langkahnya terasa terlambat. Dara telah melangkah terlalu jauh, terlalu tinggi, dan terlalu kuat untuk kembali pada siapapun yang pernah membiarkannya disakiti. Shania tidak pernah bisa tidur tenang, menyadari bahwa kebohongannya dahulu menjadi titik yang mengubah hidup banyak orang. Tidak ada permintaan maaf yang cukup untuk menghapus lukanya sendiri. Ibu Hartanto mulai merasakan getir karma. Apa yang dulu ia lakukan dengan mudah mengusir, merendahkan, dan menyakiti kini kembali dalam bentuk rasa malu yang tidak bisa ia buang. Dara menyelesaikan pekerjaannya hari itu di kantor. Ketika matahari terbenam di balik gedung-gedung tinggi, ia menatap pantulan dirinya di kaca. Bukan lagi pantulan gadis yang lemah dan tak berdaya, bukan pula pantulan korban. Yang ia lihat adalah seorang pemimpin yang membangun dirinya dari reruntuhan. Seorang perempuan yang tidak lagi membutuhkan pengakuan dari mereka yang pernah menghancurkannya. Bab lama akhirnya tertutup. Dan Dara melanjutkan hidupnya dengan langkah yang tidak lagi menoleh ke belakang. Waktu terus berjalan setelah pertemuan itu berakhir, namun dampaknya masih menghantui keluarga Hartanto. Setiap sudut rumah megah itu terasa berbeda, seolah dinding-dindingnya memantulkan kesalahan masa lalu yang tidak pernah ditebus. Kehidupan mereka yang dulu serba glamor, kini tampak hambar. Kehilangan cahaya karena bayangan seorang perempuan yang mereka perlakukan dengan kejam. Shania adalah orang pertama yang merasakan kehancuran itu paling dalam. Setiap malam ia terjaga, mendengar kembali suara dirinya sendiri menuduh Dara berbuat curang, mengaku kehilangan kalung yang sebenarnya ia sembunyikan. Pemandangan Dara diseret keluar gerbang menjadi bayangan yang muncul berulang kali, seperti memori buruk yang tidak mau pergi. Seketika, semua pencapaian akademis, semua barang mewah, dan semua perhatian yang dulu ia dambakan, terasa tidak ada artinya. Rasa bersalah menekan dadanya, hingga ia sulit bernapas setiap kali mendengar nama Archshalt. Ia merasa menjadi sumber dari seluruh kekacauan yang menimpa dirinya dan keluarganya. Bahkan kehadiran Randy, yang selama ini menjadi pusat perhatian keluarga, kini tidak lagi menjadi penghiburan baginya. Suatu hari ketika laporan media memberitakan pencapaian Archshalt sebagai perusahaan keamanan digital paling inovatif, Shania tidak mampu lagi menahan tangisnya. Ia jatuh di kamarnya, merasakan dadanya seakan dihimpit oleh beban yang tidak akan pernah bisa hilang. Ia ingin meminta maaf, tetapi ia tahu Dara tidak lagi berada di dunia yang bisa disentuh olehnya. Dara telah jauh, terlalu jauh. Di dalam dirinya, Shania menyadari bahwa tidak ada hukuman yang lebih menyakitkan
daripada hidup dengan kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil, rapuh, dan benar-benar sendirian. Sementara itu, Randy mengambil langkah berbeda. Berbulan-bulan, ia mengumpulkan keberanian untuk mencari Dara. Perasaan yang selama ini ia simpan, perasaan yang ia biarkan terkubur oleh kepatuhan pada keluarga, kini menuntut untuk diperjuangkan. Ia tahu bahwa dirinya tidak berhak berharap apapun, tetapi ia tidak bisa menahan dorongan untuk memperbaiki setidaknya satu hal dalam hidupnya. Ia mulai mengikuti jejak perusahaan ArcShield, menelusuri jadwal Dara, hingga akhirnya menemukan waktu ketika Dara mengadakan konferensi untuk membahas inovasi keamanan baru. Randy datang ke acara itu dengan perasaan campur aduk, tidak tahu apakah ia akan diizinkan bicara atau bahkan diacuhkan. Ketika Dara muncul di panggung konferensi, Randy merasakan hantaman emosional yang sulit dijelaskan. Sosok yang dulu ia kenal sebagai gadis sederhana, kini berdiri dengan kepercayaan diri penuh, menjadi simbol kebangkitan dari kehancuran. Aura tenangnya membuat seluruh ruangan terdiam. Dan, untuk sesaat, Randy merasa dirinya adalah beban kecil dalam dunia Dara yang luas. Setelah konferensi berakhir, Randy mengikuti Dara dari kejauhan, menunggu waktu ketika ia bisa mendekat tanpa mengganggu. Dara melangkah keluar gedung dengan tenang, dikelilingi stafnya, namun tetap menunjukkan ketegasan seorang pemimpin. Ketika pandangan mereka akhirnya bertemu, waktu terasa berhenti bagi keduanya. Randy tidak membawa permintaan maaf panjang, tidak membawa janji manis, tidak membawa harapan besar. Yang ia bawa hanyalah ketulusan seorang pria yang selama bertahun-tahun dihantui rasa bersalah karena membiarkan perempuan itu tersakiti. Ketulusannya terpancar melalui tubuhnya sendiri, gerakannya yang berhati-hati, tatapannya yang dalam, dan caranya berdiri tanpa meminta apapun, kecuali kesempatan untuk menunjukkan bahwa ia telah berubah. Dara menatapnya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia membiarkan dirinya merasa luka masa lalu memang tidak pernah hilang sepenuhnya, tetapi kesempatan untuk memulai bab baru kini terbuka di hadapannya. Randy bukan lagi pria yang berdiri diam saat ia diseret keluar gerbang. Randy kini adalah pria yang berlari mengejarnya, meski tahu ia mungkin ditolak. Waktu berjalan, hubungan mereka tumbuh pelan namun pasti. Randy membuktikan komitmennya dalam setiap tindakan bukan kata-kata. Dara yang dulu sulit mempercayai siapapun, perlahan membuka ruang kecil dalam hatinya untuk pria itu. Ia menyadari bahwa masa lalu tidak harus mendikte masa depan. Luka lama itu kini menjadi bagian dari cerita yang membawa mereka ke titik ini. Shania yang menyaksikan perubahan Randy dari kejauhan, semakin tenggelam dalam penyesalan. Ketika keluarga Hartanto menerima undangan pernikahan dari Dara dan Randy, beberapa tahun kemudian, Shania menangis bukan karena kebencian, tetapi karena kelegaan bahwa setidaknya seseorang dalam keluarga mereka bisa menemukan kebahagiaan. Meski ia tahu dirinya tidak akan pernah sepenuhnya memaafkan diri sendiri, hari pernikahan Dara dan Randy berlangsung sederhana, namun penuh ketenangan. Tidak ada kemewahan berlebihan, tidak ada pesta besar. Hanya dua hati yang memutuskan untuk menutup bab kelam dan membuka perjalanan baru bersama. Dara berdiri dengan gaun putih sederhana, jauh berbeda dari kehidupan mewah yang pernah meremehkannya. Randy berdiri di sampingnya, memegang tangan perempuan yang membuktikan bahwa kekuatan sejati lahir dari luka, bukan status. Tidak ada kemewahan berlebihan, tidak ada pesta besar. Hanya dua hati yang memutuskan untuk menutup bab kelam dan membuka perjalanan baru bersama Dara. Berdiri dengan gaun putih sederhana, jauh berbeda dari kehidupan mewah yang pernah meremehkannya. Randy berdiri di sampingnya, memegang tangan perempuan yang membuktikan bahwa kekuatan sejati lahir dari luka, bukan status. Di balik senyum mereka, ada perjalanan panjang penuh perih, pengkhianatan, kebangkitan, dan akhirnya penerimaan. Dara tidak pernah lupa masa lalu, tetapi ia memilih untuk tidak hidup di dalamnya. Dan itulah kemenangan terbesarnya.